Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Akila Murib Salsabila dengan NIM 250333008. Di sini saya dari program pendidikan fisika, yang dimana saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1. Nah, di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar tentang pemrograman fungsi Kabataku dengan cara menggunakan program fungsi modular. Nah, di sini dosen pengampu saya dalam pengantar coding ini adalah Bapak Iip Permana STMT. Nah, maka dari itu simak video sampai habis ya teman-teman. Tujuan pemrograman modular ini yang pertama yaitu membuat operasi matematika sederhana, menerapkan konsep modular dalam bahasa C, memisahkan fungsi ke dalam beberapa file, dan menggabungkan semua fungsi dalam program utama. Penjelasannya, modular programming adalah teknik membagi program menjadi beberapa bagian. Pada program ini, terdiri dari setiap operasi dibuat dalam file yang berbeda, lalu semua fungsi dihubungkan dengan menggunakan feeder file. Keuntungan dari modular programming ini yang pertama yaitu kode lebih terstruktur, dan yang kedua mudah digunakan kembali ya. Nah, saya akan menemani teman-teman bagaimana caranya untuk bisa menggunakan program modular ini. Pertama-tama kita akan masuk terlebih dahulu ke Quick Access. Nah, di sini saya sudah ada project 1. Nah, dimana ini sudah terdiri dari beberapa ya. Saya pindahkan di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa file ya. Di sini ada Kabataku C, operasi H, kali C, bagi C, tambah C, dan kurang C. Nah, saya akan jelaskan satu-satu kepada teman-teman semua. Nah, untuk Kabataku sendiri itu ada beberapa file ya. Ada beberapa fungsi di sini. Nah, di mana ada extract include stdio.h. Kemudian yang kedua yaitu include operasi .h. Nah, di sini ada beberapa variabel. Di sini ada int itu sebagai int main, yaitu sebagai bentuk yang utama. Kemudian kita buat di bawahnya itu adalah variabel float. Float ini terdiri dari nama variabelnya itu adalah x, y. Kemudian ada int pilihan, yaitu sebagai bentuk integer. Nah, di sini ada beberapa bentuk printf, yaitu sebagai bentuk awal dalam program ini. Kemudian di sini ada program Kabataku. Di sini ada tanda 1 tambah, tanda 2 kurang, 3 kali, bagi, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada printf, yaitu dimana kita buat pilih operasi 1 sampai 4. Jadi kalau tidak sesuai dengan tenggat angka ini, maka dia tidak akan menghasilkan output yang kita inginkan. Kemudian kita buat printf, yaitu masukkan angka pertama, yang dimana nantinya akan di-scan melalui percent float. Kemudian kita buat koma dan x. Kemudian di sini untuk angka kedua, kita buat di sini printf, masukkan angka kedua. Kita mulai dengan scan f, percent f, kemudian kita tambahkan dan y. Nah, di sini ada float juga, yaitu float berupa hasil. Dan di sini juga ada beberapa percabangan, yaitu switch, dimana nantinya ada beberapa kasus ya. Kasus yang pertama yaitu kita buat hasil sama dengan tambah x, y. Jadi di sini adalah program operasi pertambahan, dimana nantinya dia akan mengoutputkan yaitu hasil sama dengan %2f dalam bentuk float ya. Kemudian garis miring terbalik n. Kemudian untuk case 2 di sini ada hasil yang dimana nantinya akan memanggil fungsi kurang, yaitu x, y, dan nantinya dia akan mengoutputkan hasil berupa float juga. Nah, kemudian untuk case ketiga ini untuk perkalian. Di sini hasil sama dengan untuk memanggil fungsi kali, yaitu x, y. Lalu kita buatkan printf-nya hasil sama dengan percent float juga. Kemudian kita buatkan case 4-nya yang terakhir, yaitu hasil sama dengan fungsi bagi x, y. Nah, di sini kita akan mengoutputkan juga hasil sama dengan %2f, yaitu berupa float. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu kasus ketika kasus 1 sampai 4 ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengoutputkan kalimat yaitu pilihan tidak valid. Dan juga di bagian terakhir ini akan dituliskan return 0. Kemudian yang kedua yaitu operasi .h, yaitu sebagai fungsi untuk bisa memanggil variabel-variabel operasinya. Nah, di sini ada hashtag ifndf, yaitu operasi
underscore h, ya dimana dibuat kapital semua. Kemudian di sini ada hashtag define operasi underscore h. Nah, di bawahnya ini berupa float semua teman-teman, variabelnya float tambah, kurang, kali, bagi, dimana di dalamnya itu ada float a, b. Dan di sini ada float a dan b ini sama saja ya, karena di sini variabel yang kita gunakannya itu ada 2 angka. Kemudian di bagian terakhir operasi ini kita buat hashtag and if. Nah, untuk selanjutnya kita buat kita lihat yang perkalian. Nah, perkalian ini nantinya kita akan menuliskan hashtag include dalam kutip operasi titik h. Kemudian di bawahnya itu ada float kali, yaitu float a, float b. Dan kita buat return a kali b, yaitu kali ini kita buatkan simbol bintang. Untuk pembagian kita akan menuliskan hashtag include operasi titik h dalam bentuk kutip. Kita buatkan hashtag include stdio titik h. Kemudian kita buatkan variabelnya itu berupa float. Nah, float di sini kita buat nama variabelnya itu bagi float a, float b. Kemudian kita buat pengandaian if ketika b-nya itu sama dengan 0, maka dia akan mengoutputkan pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Karena seperti yang kita tahu, angka apapun jika dibagi dengan 0 dia akan mengalami unlimited atau tidak terdefinisi nilainya. Nah, kemudian di bagian terakhir kita buat operasinya itu return a garis miring b. Kemudian untuk yang pertambahan kita buat hashtag include dalam tanda kutip, yaitu operasi titik h. Kita buat variabelnya float tambah, kemudian dalam kurung itu kita buatkan float a, float b. Lalu di dalamnya kita buat operasinya return a ditambah b. Kemudian yang terakhir yaitu pengurangan. Pengurangan di sini sama saja seperti pertambahan tadi, dimana nantinya kita akan memberikan sebuah kode yaitu include dalam tanda kutip operasi titik h. Kemudian selanjutnya yaitu float kurang, float a, float b di dalamnya. Kemudian kita buat operasinya yaitu return a kurang b. Baiklah, sudah selesai pengenalan mengenai beberapa fungsi yang filenya itu berbeda-beda. Ini sebagai proses modularnya, yaitu pembagian file-filenya ini supaya lebih terstruktur dan tidak memakan banyak tempat begitu ya. Nah, di sini kita akan masuk ke file kata Kabataku lagi. Nah, kita akan berusaha untuk mengkompilnya terlebih dahulu supaya nantinya ketika proses pemrograman nanti tidak terjadi kesalahan. Nah, untuk itu kita akan mengerankan dengan cara menekan bagian sini. Nah, dia akan menampilkan seperti ini ya, program Kabataku sesuai yang kita tulis tadi. Nah, pertama kita akan uji coba untuk menguji pertambahan. Kita buat angka 1 ya. Masukkan angka pertama. Saya misalkan angka pertamanya itu ada 6. Kemudian kita enterkan, lalu kita masukkan angka kedua yaitu 5. Nah, biasanya 6 tambah 5 itu sama dengan 11 ya. Nah, di sini hasilnya sudah benar yaitu 11.00. Nah, kita akan coba merankan lagi, tapi kita gunakan yang lain. Kita akan melakukan proses pengurangan nih di sini. Kita akan pilih nomor 2. Kemudian angka pertamanya itu saya pilih nomor 5. Kemudian angka kedua saya pilih nomor 2. Hasilnya 5 kurang 2 harusnya 3 ya. Nah, di sini sudah benar yaitu 3.00. Kemudian selanjutnya kita buat merankan lagi untuk menguji bagian perkalian, yaitu di posisi nomor 3. Kita buat di sini. Angka pertamanya itu kita buat misalnya 8. Kemudian angka kedua kita pilih nomor 2. Biasanya 8 kali 2 itu 16 ya teman-teman. Dan benar, nilainya 16. Kemudian kita buat yang terakhir yaitu pembagian untuk membuktikan ya. Kita coba di sini pembagian kita buat nomor 4. Angka pertamanya misalnya saya buat 50. Kemudian angka keduanya saya buat 25. 50 bagi 25 harusnya 2 ya. Dan ini hasilnya yaitu 2. Nah, jadi program yang sudah kita lakukan dengan menggunakan fungsi program modular ini sudah berhasil ya teman-teman dalam aplikasi program kali bagi tambah kurang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.